Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu perusahaan berbadan hukum dengan anggota. Yang pertama, Raffi Adriansyah dengan NIM 2200522014, dan saya sendiri Nada Herana dengan NIM 2200522015, dan yang terakhir Nozia Rafiola Edis dengan NIM 2200522016. Baik, pengertian perusahaan berbadan hukum yaitu badan usaha yang dapat diartikan sebagai sebuah lembaga, baik yang berbentuk perorangan, perkumpulan orang, atau gabungan dari beberapa perusahaan di mana yang di dalamnya terdapat sistem pengumpulan modal dan produksi barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau profit oriented. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada badan-badan usaha yang diwajibkan berbentuk badan hukum, seperti misalnya rumah sakit yang didirikan pihak swasta, di mana kegiatan usahanya hanya bergerak di sektor pelayanan kesehatan. Hal ini tidak berlaku untuk rumah sakit publik yang dikelola oleh negara. Selain itu, jika di dalam suatu badan usaha terdapat modal yang ditanamkan oleh pihak asing, maka badan usaha tersebut wajib untuk berbentuk badan usaha berbadan hukum. Contohnya dalam kasus ini adalah perseroan terbatas PT. Hal ini juga berlaku untuk UMKM. Jika dalam perkembangannya badan usaha kita memiliki pendanaan atau modal asing, maka wajib dialihkan statusnya menjadi badan usaha berbadan hukum. Selanjutnya, pasal perubahan berbadan hukum. Pasal 1653 KUH Perdata menyebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, dan badan hukum yang diperkenakan dan yang didirikan dengan tujuan tertentu, yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan. Bentuk-bentuk perusahaan berbadan hukum: 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi, 3. Yayasan. Perseroan terbatas perusahaan berbadan hukum. Perseroan terbatas atau PT, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya. Jenis-jenis saham. 1. Saham sero atau atas nama, yaitu nama persero ditulis di atas surat sero setelah didaftarkan dalam buku perseroan terbatas sebagai persero. Yang kedua, saham atau sero pembawa, yaitu suatu saham yang di atas surat itu tidak disebutkan namanya perseroannya. Ditinjau dari hak-hak persero, saham atau sero dapat pula dibagi sebagai berikut. Yang pertama, sero biasa. Sero yang biasanya memperoleh keuntungan atau dividen yang sama sesuai dengan yang ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. Yang kedua, sero preferen. Sero preferen ini selain mempunyai hak dan dividen yang sama dengan sero biasa, juga mendapatkan hak lebih dari sero biasa. Yang kedua, koperasi perusahaan berbadan hukum. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut Bapak Proklamator kita, Muhammad Hatta, yang sekaligus menjadi Bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha yang bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga, yayasan perusahaan berbadan hukum. Yayasan merupakan badan hukum yang maksud dan tujuannya sangat mulia, yaitu sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Orientasi yayasan dianggap sebagai kegiatan non-profit atau tidak mencari keuntungan. Karena yayasan bukan seperti badan hukum yang lain, diantaranya perseroan terbatas, CV, dan koperasi yang tujuannya memang mencari laba atau keuntungan. Tapi saat ini yayasan diberikan keleluasaan oleh undang-undang untuk melakukan usaha asalkan hasil dari usaha tersebut digunakan untuk melaksanakan maksud dan tujuan yayasan.
Dasar hukum yayasan, perundangan mengenai yayasan disahkan pertama kali pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Seiring diperlukannya perincian lebih lanjut, undang-undang ini mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sebelum tahun 2001, yayasan sudah ada dan diakui, namun keberadaannya dianggap oleh sebagian orang hanya formalitas sebagai suatu entitas legal tanpa pengaturan yang mendetail mengenai kepastian hukumnya. Pada periode itu, pendirian yayasan memang lebih diminati karena proses pendiriannya yang cukup sederhana dan terkesan menghindari pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan atau UU Yayasan dimaksudkan untuk menjelaskan lebih detail dan penambahan substansi mengenai yayasan, guna menghindari adanya salah penafsiran mengenai yayasan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tersebut, yayasan sudah sah menjadi subjek hukum yang harus didaftarkan dan dimiliki status badan hukum yang tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sekian dari kami, dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.